그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 알면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자 나와 Hai, assalamualaikum semua. Apa kabar? Semoga sehat ya teman-teman. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, cepat beraktivitas kembali, tetap semangat dan bahagia selalu. Amin. Alhamdulillah, senang banget ya aku bisa share lagi kegiatan aku nih. Jadi seminggu kemarin aku kurang sehat teman-teman. Jadi aku sekeluarga pada sakit, anakku demam, terus disusul lagi suamiku, dan sekarang sebetulnya aku masih kurang enak ya, nggak sehat nih, suaranya juga agak serak. Cuma udah kangen banget nih, pengen ngevlog. Jadi bismillah lah, mudah-mudahan dikasih mudah ya teman-teman. Tapi alhamdulillah kita udah enakan semua. Oke, baiklah, jangan salfok sama jamnya ya teman-teman. Itu udah siang banget, sekitar 1:30 aku baru start bersih-bersih. Karena memang dari pagi Rajendranya juga masih nempel mulu ya sama aku. Jadi aku juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya sudahlah, baru bisa mulai bersih-bersih siang hari pas dianya udah bobo. Ini aku pertama bersih-bersih bagian ruang TV dulu ya teman-teman. Tadi sebagian ada mainannya anak masih berserakan di depan TV. Aku rapi-rapikan dan aku masukin ke dalam kamar anak. Terus karpet juga aku gulung karena rencananya mau aku sapu ya, mau aku vakum. Terus ini bagian TV juga banyak berdebu karena rumahku mudah banget berdebu ya teman-teman. Terus ini lemari kacanya juga sama. Lanjut, setelah beresin ruangan TV, ini aku mau bersihin di area ruang tamu ya teman-teman. Seperti biasa, ini untuk bantal-bantal sofanya aku geserin dulu. Terus ini kaligrafinya juga aku bersihkan karena biasanya ada sarang laba-laba gitu ya, sama biasanya juga ada pupnya cicak. Terus untuk bantal sofanya aku seblak-seblakin gini ya, pakai sapu lidi karena biasanya juga banyak rambut aku di situ. Ya padahal aku jarang banget duduk di situ, tapi rambutnya tuh bisa terbang-terbang sampai ke sofa, ya Allah. Udah nih aku naik-naikin lagi bantalnya. Terus aku juga mau ganti sarung bantal sofanya ya teman-teman, karena juga udah hampir 2 minggu lebih lah, sebulan malah ya mungkin belum aku ganti. Jadi ini aku ganti dulu bantal sofanya. Cerita sedikit pengalaman anak sakit kemarin ya teman-teman. Jadi kemarin itu Rajendra batuk pilek, demam gitu ya, biasalah cuaca. Karena udah hampir 4 hari ya, 3 hari lebih lah demamnya nggak turun-turun. Jadi aku worry gitu, aku pastiin untuk bawa ke dokter. Sebetulnya udah minum obat ya, udah minum Tempra, kemudian udah minum obat batuk pilek juga yang memang sebelumnya diresepin sama dokter, kemudian antibiotik juga. Tapi memang di hari ketiga masih belum turun juga panasnya, demamnya. Akhirnya aku bawa ke dokter. Dan Masya Allah ya, aku bilang lagi-lagi diingetin tentang bersyukur gitu, bahwa nikmat sehat itu juga rezeki ya teman-teman, atau urusannya juga dimudahkan. Itu adalah salah satu bentuk rezeki yang Allah kasih ke kita. Salah satunya kayak aku tuh punya rezeki berupa asuransi ya, alhamdulillah. Jadi dari kantornya suami itu ada asuransi kesehatan gitu. Dibilang beruntung punya asuransi karena gratis bayar, ya enggak juga, karena kan setiap bulannya dipotong ya lewat gajinya suami. Tapi lagi-lagi bersyukur, alhamdulillah. Kemarin aja ya teman-teman, ini curhat sedikit ya, padahal aku cuma periksa batuk pilek anak, demam lah begitu ya, itu habisnya sekitar 1.500.000 teman-teman. Ya Allah, aku juga kaget kan, ya Allah, ini baru pertama kalinya gitu kan periksa sebesar itu gitu. Dan alhamdulillahnya karena itu tadi aku punya asuransi, jadi kepotong ya, dibiayai lah gitulah sama asuransi. Aku hanya bayar sekitar
170.000, jadi sekitar 10% kali ya dari 1.500.000 tadi. Ya Allah, aku alhamdulillah lah bersyukur banget, apalagi tinggal di kota besar kayak gini ya teman-teman, apa-apa serba mahal, makan mahal, biaya yang lain mahal, sekolah anak, belum lagi kalau lagi berobat sakit kayak gini. Tapi alhamdulillah buat yang punya BPJS juga, kalian harus bersyukur teman-teman, karena kita tuh nggak pernah tahu ya kapan kita sakit, kapan kita butuh penanganan berupa tindakan dari dokter juga, kita nggak pernah tahu. Pokoknya buat teman-teman juga kalau punya BPJS ikhtiar aja teman-teman, nggak apa-apa kalaupun nanti nggak dipakai, apa ya, idep-idep apa ya bahasanya mah, anggap aja untuk sodako, untuk sedekah gitu. Syukur-syukur kalau teman-teman, ya siapa sih yang nggak pengen sehat ya, tapi kan kita nggak pernah tahu kalau sakit bisa kepake, bisa kebantu gitu ya. Ya pokoknya apapun bentuknya itu kita wajib bersyukur ya teman-teman. Oke baiklah, ini aku lanjut lagi bersih-bersihnya ya teman-teman. Jadi kelihatan ya di video itu panasnya, ya Allah terik banget gitu ya, panasnya langsung masuk gitu ke dalam rumah. Ini jarang banget aku siang-siang buka pintu kayak gini. Biasanya tuh udah ketutup rapet, tapi karena lagi bersih-bersih jadi aku buka dulu pintunya. Karena memang di rumah kontrakan aku ini gak ada pagernya ya teman-teman, gak ada temboknya. Jadi ya begitulah, pencahayaan langsung masuk gitu, udara juga langsung masuk kayak gini. Jadi ya beginilah rumah sederhana aku. Alhamdulillah, walaupun masih ngontrak tapi alhamdulillah ya. Oke lanjut ya. Jadi di video yang lalu aku pernah bilang ya teman-teman kalau aku belum punya banyak stok spray di rumah. Jadi ini aku mau unboxing spray. Aku beli spray di toko oren, harganya murah banget teman-teman, hanya 100 ribuan aja kita udah dapet spray yang sebagus ini. Dan lihatlah warnanya cantul banget ya, manis, nggak gonjreng, pastel gitu ya, sedep gitulah, pokoknya adem gitu dipandang di mata. Untuk ukurannya ini aku beli yang 180 x 200 x 30 cm untuk tingginya ya teman-teman. Ini aku pilih motif, namanya motif Versailles. Ini warnanya bagus ya, aku suka, ada bunga matahari, ada warna hijau campur warna kuning, warna putih, jadi kombinasinya tuh enak gitu ya, sedap dipandang. Detail jahitannya juga rapi ya, ini bagus banget teman-teman, lihatlah rapi banget, nggak ada benang keluar-keluar kayak gitu ya. Dan ini dapat 2 sarung bantal dan 2 sarung guling. Untuk sarung gulingnya juga udah dipasang talinya ya, jadi kita nggak usah repot-repot untuk pasang talinya. Terus karetnya juga lihatlah, kuat banget teman-teman, paten ya, kenceng banget lah kalau dipakai mah, setiap sudutnya juga ada. Dan ini juga ada tali yang atau karet yang melintang, jadi anti geser-geser teman-teman. Untuk ukurannya ada 140, 160, 180 sampai yang 200 juga ada. Buat yang mau samaan, nanti linknya aku taruh di description box ya. Lanjut ya, setelah beberes ruang tamu dan ruang TV di depan, ini aku mau bersih-bersih di kamarku ya teman-teman. Sekalian nanti aku mau ganti spray. Sebelum ganti spray, ini aku mau beresin dulu di pojokan. Seperti biasa ya, rak mukena selalu berantakan. Habis pakai nggak langsung diberesin gitu ya, asal taruh, asal ambil, jadinya berantakan. Ini ada mukena aku, ada sarungnya ayah, ada beberapa sajadah juga. Terus ini aku mau beresin juga di bagian meja rias atau tioletnya ya teman-teman. Itu jangan salfok, ada obat yang aku bilang tadi, karena anakku lagi kurang sehat kemarin, jadi obat-obatannya masih aku taruh di situ ya, karena masih diminum juga, jadi biar nggak bolak-balik aku masukin ke wadah, aku taruh di situ dulu deh biar minumnya juga gampang, biar satset gitu ya kalau mau dipakai gitu. Terus ini bersih-bersih mejanya, nggak gimana-gimana sih, pokoknya yang penting asal bersih aja ya, debunya nggak ada gitu, karena walaupun di dalam rumah tetap berdebu ya teman-teman. Aku rapiin aja ya, aku susun-susun seperti biasa aja, nggak ada yang gimana-gimana banget, pokoknya rapi gitu ya mejanya. Obatnya anak juga masih aku taruh di kamar dulu biar mudah ambilnya karena masih diminum. Terus itu diffuser untuk uap ya kalau malam hari, sama itu ada lampunya juga jadi untuk penerangan sih. Udah deh paling gitu aja ya.
Nah, ini ganti spray ya teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau lipetin dulu selimutnya. Ini selimutnya ayah. Kalau yang pink itu selimutnya aku. Karena ini nggak pakai bed cover, nggak ada pasangannya. Jadi ini aku pakai selimut manual ya. Lebih enak sih sebenarnya selimut yang satuan kayak gini. Jadi nggak rebutan. Udah, terus ini dilepasin dulu ya untuk sarung bantal yang lamanya. Sebenarnya kalau kita ngerjain pekerjaan rumah ya mam, kalau bener-bener niat itu bisa cepet selesai ya. Karena aku ngerasain sendiri kalau lagi niat gitu ya, niat banget itu pekerjaan rumah itu semuanya beres gitu ya. Tapi kalau lagi mager, lagi males keluar gitu ya, malesnya itu ya ampun sama sekali banyak rebahannya kayak gitu. Karena walaupun kadang-kadang aku orangnya males banget, tapi aku juga orangnya kalau lagi niat ya niat banget. Gitu ya, rapi banget kayak gitu. Sekalinya berantakan ya udah deh magernya keluar. Jadi ya sebenarnya musuh terbesar kita tuh betul ya diri kita sendiri gitu. Kalau kita bisa melawan rasa malas itu, ya kalah rasa malesnya gitu. Yang ada kita produktif, kita bisa beberes, kita bisa pegang semua pekerjaan dengan mudah, efisien waktu pastinya gitu dong. Pokoknya dalam satu hari itu bisa satset gitu ya, cepet aja gitu ya selesainya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sesekali boleh rebahan gitu, asal jangan kebablasan ya bun. Karena jujur aku tuh ngerasain ya kalau misalnya bener-bener aku lagi males banget, kadang tuh aku keluar apa ya kayak malu gitu ya, nggak enak sama suamiku udah kerja di luar capek, ibarat kata aku capek gitu, aku lelah gitu ya, aku bisa tidur siang kapan aja aku mau. Tapi karena dia di luar kan susah tidurnya kayak gitu, masa ya sih aku yang nggak, ibaratnya nggak ngapa-ngapain di rumah, aku masih tetap rebahan aja kan gitu. Jadi ada keluar rasa nggak enak hati gitu ya bun sama suami kalau pas pulang-pulang rumah berantakan atau nggak ada makanan juga aku kadang malu gitu sama ayah kayak gitu. Tapi sih aku usahain kalau ayah pulang selalu ada makanan, walaupun aku nggak masak, aku beli di luar. Tapi kalau memang aku lagi nggak enak badan gitu harus beli di rumah, kadang ayahnya juga tahu sih, bun mau masak apa, mau makan apa, ayah beliin aja ya di luar kayak gitu ya. Pokoknya gimana kerjasamanya sama suami ya bun. Nah, ini malam harinya ya teman-teman. Jadi ceritanya ini aku lagi di mall karena beberapa hari kemarin Rajendra sakit, mungkin dia bosen, dia jenuh gitu ya di rumah. Dia udah nagih minta main ke Kidzilline. Jadi karena ini udah enakan, udah sehat gitu ya. Jadi ini aku ajak dia main ke Kidzilline, sekalian kita mau cari makan malam. Ini aku lagi main di mall deketan aja ya, di Mad Mall di deketan rumah. Pokoknya tujuan utamanya mah cari hiburan untuk anak ya. Apalagi ngajak anak main di tempat kayak gini tuh manfaatnya juga besar gitu ya bun. Selain tadi menghilangkan kejenuhan, dia juga bisa membangun bonding yang kuat buat anak, membangun kreativitasnya, dan yang pasti bisa apa ya, bisa jadi memori yang baik gitu buat dia besar nanti. Pokoknya jangan lupa penuhi hak anak ya bun. Kalau anak happy, mama juga happy. Nah, ini kita lagi di kayak permainan time zone gitu, tapi kita nggak habis main time zone, kita cuma mau tuker tiket aja. Jadi kalau habis main di sini tuh suka nggak langsung di tiket tukernya, kita kumpul-kumpulin dulu teman-teman. Terus ini Rajendranya minta mainan, jadi kebetulan ada mainan yang bagus juga, jadi ini kita tuker tiketnya, lumayan ya. Nah, setelah nurutin semua kemauan anak, ini lanjut kita mau cari makan malam ya bun. Karena kalau nggak diturutin dulu anaknya suka rewel gitu ya. Jadi ini kita mau cari makan malam. Ini tadi kita OTW dari rumah itu sekitar habis maghrib. Terus main-main dulu ya, ini setengah 9 nggak terasa gitu. Hampir jam 9, makanya ini buru-buru kita mau cari makan malam.
Oh iya, ngomongin tempat makan, kalian tim yang suka nyobain di tempat yang baru atau enggak sih teman-teman? Kalau aku enggak ya. Bukan apa-apa sih, cuma aku kalau nyobain di tempat yang baru itu takut zonk lagi gitu ya. Jadi pernah waktu itu penasaran ya sama tempat A kayak gitu ya. Ih kayaknya enak nih, kayaknya selera nih gitu tuh. Udah pesen, ternyata rasanya nggak cocok sama lidah aku. Jadi daripada aku kecewa gitu ya. Jadi lebih baik aku kalau makan tuh di tempat yang udah pernah aku makan. Jadi di situ lagi kayak gitu. Padahal seru ya kalau bisa nyobain di tempat yang baru itu pasti pengalaman makannya tuh banyak gitu. Tapi karena aku tim yang takut kecewa gitu ya, takut menyesal, jadi ya udahlah aku makannya yang itu lagi, yang itu lagi. Oke, baiklah. Paling segini dulu ya teman-teman untuk video aku kali ini. Terima kasih sudah ngikutin kegiatan aku dari awal sampai akhir. Maaf kalau ada salah-salah kata ya. Tidak ada maksud sombong ataupun ria. Ambil baiknya, buang sisi buruknya. Makasih juga yang sudah support like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Dah, assalamualaikum.